Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman yang ada di grup ini, yang menyimak video dan audio ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan yang baik-baik saja gitu ya. Dilancarkan terus rezekinya, selalu dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya mau sharing ya. Ini pernah ditanyakan oleh salah satu tim saya gitu ya, yang masih baru lah gitu ya. Dan ini mungkin penting juga untuk diketahui oleh semua mitra-mitra teman-teman semua gitu ya, tentang presentasi. Nah, teman-teman perlu kita ketahui dulu bahwa giat bisnis utama kita itu sebenarnya adalah memberikan informasi atau presentasi gitu ya. Sama seperti perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Seperti saya dulu waktu bekerja di sebuah outsourcing, saya itu ya menemani business development ya, datang ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Saya kan di bidang outsourcing security ya. Jadi saya menemani eh, business development atau marketingnya lah gitu ya, untuk datang ke perusahaan-perusahaan yang ingin tahu nih tentang apa sih yang kita tawarkan, jasa apa sih yang kita tawarkan, kan seperti itu ya. Nah, kita presentasi tuh. Mereka mendengarkan kita presentasi, ini loh company profile kami, ini loh pengalaman-pengalaman kami, ini loh klien-klien kami. Nah, seperti itu. Nanti mereka mempunyai pertimbangan kan, apakah percaya dengan kita atau tidak. Kan seperti itu. Nanti endingnya mungkin lebih ke negosiasi harga dan lain sebagainya. Nah, itu alur presentasi seperti itu. Sama seperti bisnis ini, teman-teman. Jadi sama seperti kita dalam bisnis network marketing atau bisnis menjual langsung. Kita mempresentasikan, memberitahukan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh calon mitra kita atau prospek di luar sana gitu kan, atau teman kita lah, kita bilangnya seperti itu. Nah, bedanya presentasi di bisnis penjualan langsung atau direct selling atau network marketing itu sifatnya lebih tidak terlalu formal seperti kita di kantor ya. Jadi sifatnya lebih ke bercerita aja. Itu yang baiknya seperti itu ya. Sifatnya lebih ke bercerita seperti gini. Seperti teman-teman misalnya sudah datang ke sebuah tempat rekreasi misalnya, dan teman-teman merasakan bahwa itu tempatnya bagus banget, itu tempatnya keren banget, tempatnya enak banget, pemandangannya bagus, kemudian makanan-makanannya mungkin enak-enak, wahana-wahananya bagus-bagus. Nah, kemudian teman-teman ceritakan kepada sahabat yang teman-teman tahu bahwa sahabat ini suka sekali traveling, suka sekali jalan-jalan. Jadi kan beda ya, kita antusias, kemarin saya datang loh ke tempat ini, dekat lagi dari sini, oh, tempatnya baru ya, pemandangannya bagus, banyak banget spot-spot untuk foto-foto yang bagus. Kamu harus datanglah ke sana gitu. Nah, itu proses presentasi gitu loh sebenarnya. Kita mempresentasikan bahwa ada loh tempat rekreasi yang bagus kan gitu ya. Nah, teman-teman yang sahabat atau ibu yang mungkin emang hobi traveling akan tertrigger, akan tertarik untuk, oh emang tempatnya di mana kan gitu ya. Kemudian dia akan datang ke tempat tersebut. Nah, itu proses kita memberikan informasi atau presentasi sebenarnya. Nah, sama seperti bis ini Bapak Ibu. Jadi kita bercerita sebenarnya di bis ini, bercerita tentang pengalaman baik apa nih gitu ya, atau informasi baik apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain yang bermuatan solutif gitu ya, yang mungkin teman kita atau sahabat kita tersebut membutuhkan kan gitu ya, membutuhkan informasi kita gitu, membutuhkan apa yang kita bawa nih gitu. Nah, yang paling penting ini teman-teman harus paham runutannya. Ya, jadi banyak banget kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat mitra sinergi PTBS secara umum ya. Mereka itu presentasi kadang-kadang langsung pada reward ya, langsung pada keuntungan gitu ya. Nah, padahal itu salah ya sebenarnya. Yang paling penting itu kita satukan dulu sudut pandang kita dengan si calon mitra kita atau prospek kita atau teman kita ini gitu ya. Kita satukan dulu sudut pandang bahwa sebenarnya semua orang itu punya masalah yang sama ya, semua orang itu punya problem yang sama sebenarnya ya. Cuman ada yang gengsi lah, ada yang mungkin mereka yang nggak mau terlalu kelihatan gitu kan, itu wajar namanya manusia gitu ya. Tapi rata-rata orang punya problem, orang punya masalah yang sama, yaitu apa? Masalah finansial ya. Banyak banget orang yang kelihatan sama kita itu punya mobil, punya rumah bagus, tapi mereka sebetulnya banyak hutang. Itu ada banyak banget itu. Cuman ya kita nggak tahu kalau mereka, ya itu dia, mereka menutupinya dengan oh saya sukses kok gitu kan gitu. Padahal dia hutangnya banyak, dia pun kadang-kadang setiap malam mungkin nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa tidur karena memikirkan hutang-hutang ini gimana cara menyelesaikannya gitu kan. Nah, itu banyak banget kasus, apalagi saat-saat seperti ini gitu ya. Atau mungkin ada teman-teman di luar sana yang saat ini, khususnya masa pandemi ini, lagi bingung gitu kan, usaha apa, atau lagi bingung juga bisnisnya lagi jelek ya, lagi omsetnya lagi turun, atau mungkin lagi baru ada yang dirumahkan, terus kemudian ya penghasilan dari mana kan kayak gitu.
itu banyak. Nah, kita satukan sudut pandang, maksudnya gini, bahwa mereka dan kita tuh sama, ya. Mereka dan kita tuh sama, artinya kita sama-sama sedang membutuhkan solusi, sedang mencari solusi. Nah, bedanya kita sudah jalan nih, mengupayakan solusi tersebut dan kita ingin mengenalkan bahwa ini loh kita punya kendaraan, punya sebuah konsep, punya cara di mana insya Allah dengan semangat, dengan tujuan satukan visi misi niat dan semangat itu kita bisa memperoleh solusi yang kita harapkan bersama-sama gitu ya. Ini sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kita satukan dulu sudut pandangnya. Semua orang itu punya masalah yang sama, yaitu masalah finansial, ekonomi dan lain sebagainya gitu. Makanya di sini kita kemudian satukan tujuannya, kita satukan visi misi, kita berikan bahwa kita tuh punya visi misi yang sama loh. Kita tuh punya tujuan yang sama loh gitu ya. Kita satukan niat kita mau apa sih gitu ya, berbisnis mau apa sih, ingin menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin ada, masalah hutang, masalah riba gitu ya, ingin hijrah dari riba itu kan nggak gampang ya, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan yang menghadang. Nah, kalau kita bareng-bareng kan itu lebih baik gitu kan, makanya kita satukan niat di situ, satukan semangat. Nah, kemudian baru ke teknis kerja dan upayanya gitu. Jadi kalau kita sudah satukan sudut pandang, kita sudah punya tujuan yang sama, visi misi yang sama, niat dan semangat yang sama, baru kita masuk ke teknis kerja dan upaya. Karena ya untuk apa kita punya tujuan, punya visi misi, niat dan semangat, tapi kalau kita nggak ada kerjanya gitu ya, gimana caranya gitu kan? Nggak, jadi nggak logis semuanya. Nah, supaya logis kita baru lari ke teknis kerja dan upayanya. Nah, di sini kita komparasi. Ya, jadi mungkin saja teman yang kita informasikan itu dia adalah pedagang atau dia itu mungkin saja seorang karyawan saat ini yang masih ya galau lah mau resign tapi bingung gitu ya, atau misalnya mungkin dia masih masih tetap stay di pekerjaan tersebut, itu nggak masalah ya. Jadi gini, tujuan kita mengkomparasi atau membandingkan itu bukan sebagai merendahkan profesi lain ya, atau misalnya saat ini dia seorang pedagang itu maka pedagang kayak gitu mah jelek gitu, bukan gitu ya. Semuanya, semua pekerjaan yang halal itu baik ya, mau berdagang, mau jadi karyawan, selama mereka berdagang barang yang halal ya, muamalah yang benar ya berarti halal, baik gitu ya, atau bekerja yang benar ya di bidang yang benar ya berarti baik, itu nggak masalah. Nah, tujuan kita mengkomparasi, memberi apa ya, memberikan perbandingan ya, itu hanya lebih ke memberikan gambaran, edukasi bahwa ini loh ada sebuah konsep, sebuah sistem bisnis, sebuah sistem usaha yang mungkin bisa jadi percepatan kita nih gitu ya. Mungkin bisa jadi alternatif supaya kerja kita, supaya apa yang kita, yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi visi misi kita, niat kita di awal itu ya bisa lebih terlaksana lebih cepat gitu kan. Nah, kita mengkomparasi seperti itu. Kita mengkomparasi di sini antara dua objek kan. Konvensional, kerja konvensional itu ya kita menukar waktu dengan uang ya, seperti kita bekerja sebagai karyawan atau berdagang ya, di mana kita mengambil selisih gitu ya, kita berjualan dan mengambil keuntungan selisih dari harga kita belanja dan harga jual. Nah, itu konvensional dengan sistem jaringan. Jadi kita mengkomparasi dua hal tersebut ya, konvensional dan jaringan dan networking ya, dan duplikasi. Nah, baru di sini kita masuk ke sistem ya. Jadi kita sudah memahami nih bahwa kita akan mengkomparasi, membandingkan antara konvensional yang selama ini hampir 90% orang lakukan dengan konsep networking atau konsep jaringan atau bersistem lah seperti itu ya, yang masih dilakukan sangat sedikit banget orang yang melakukan hal ini. Karena orang yang melakukan hal ini mereka yang hanya dalam artian terbuka, melek gitu ya, melek dengan sistem baru ya, terbuka dengan konsep-konsep baru gitu ya. Sedangkan kebanyakan orang kan masih berpatokan pada kebiasaan kebanyakan orang gitu ya. Jadi orang lain ya kuliah, kerja gitu ya. Orang lain ya berdagang konvensional seperti itu, ngikutin lah gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang melakukan 20% ini adalah orang-orang yang memang ingin melakukan hal yang berbeda gitu ya. Mereka memanfaatkan sistem konsep yang baru, memanfaatkan sebuah kesempatan yang baru, di mana tujuan mereka ya ingin mempercepat tujuan-tujuan mereka, impian-impian mereka, seperti itu. Nah, setelah kita memahami komparasi ini, baru kita lari ke sistem, ya. Nah, bicara sistem, barulah kita ngomongin dulu company profil, gitu ya. Ini loh PTBS, ini adalah perusahaan legal, syariah, yang sudah berdiri lebih dari 4 tahun sebenarnya, gitu ya. Dan ada programnya nih, program namanya MOKES. Ya, program Sinergi Mokes Luxury. Dia sudah berjalan 3 tahun dan alhamdulillah dari program ini lebih dari 3.000 mitra sudah merasakan benefitnya, merasakan keuntungannya, merasakan kebaikannya
ya mereka bisa memiliki kendaraan, ya bisa memiliki rumah, ya dengan total nilai dari program ini totalnya itu senilai 1,67 miliar gitu ya. Dan mereka sudah bisa memperoleh itu semua hanya dengan waktu kurang dari 12 bulan gitu ya, atau kurang dari setahun atau 2 tahunan lah gitu ya. Berarti kan ini sebuah konsep percepatan yang mungkin bisa bisa jadi alternatif kita, usaha kita gitu kan. Nah, kita berikan gambaran gitu, komponen profilnya, kemudian sistem-sistemnya seperti apa sih? Karena kalau bicara sistem atau bicara teknis kerja dari bis ini ya simple gitu ya. Soal kita menjelaskan sistem bonus gitu ya, penghasilan itu ya simple. Komisi sponsor 20%, komisi pengembangan ya, bonus pengembangan ya 50.000 per pasang yang dihitung per pasang by sistem gitu ya. Hanya seperti itu saja gitu. Karena kalau dari segi royalti dan lain sebagainya itu biar nanti mereka merasakan sendiri dari pertumbuhan yang nanti terjadi gitu ya. Nanti biar kita rasakan sendiri sambil jalan. Kalau dari segi sistem benefit dan sebagainya itu hanya itu aja. Bonus bonus dari kita menjual produk, paket produk secara langsung ya, bonus penjualan langsung, kemudian komisi pengembangan 50.000 per pasang, dan reward dari program Mokes Luxury gitu ya. Ada motor, ada mobil 150 juta, ada mobil 500 juta sampai rumah 1 miliar. Udah clear sampai situ. Kemudian bagaimana cara dapat poinnya? Ya simple. Dapat poinnya itu ya kita duplikasi. Kita menjual satu paket berarti 1 poin gitu ya. Kita menjual 2 paket berarti 2 poin. Terus misalnya ada teman mitra kita yang repeat order berarti 1 poin gitu ya. Tergantung berapa paket yang teman kita beli atau grup kita beli. Nah, apakah kita harus jual banyak produk? Enggak gitu ya. Apakah kita harus menjual terus menerus? Tidak juga, karena di sini sudah ada sistemnya. Artinya, tujuan kita di bis ini itu adalah membangun aset, di mana aset ini nanti ketika berjalan akan menghasilkan passive income yang akan menghasilkan terus penghasilan untuk kita bahkan ketika kita tidak berjualan. Ya makanya banyak banget teman-teman yang sudah sukses lah di bisnis ini, itu mereka tidak terus-menerus berjualan ya, tapi sisanya mereka membantu, ya membantu teman-teman, membina teman-teman semua supaya bisa melakukan bisnis ini dengan benar, sehingga mereka pun semuanya sukses, gitu, semuanya pun berhasil. Jadi kalau misalnya konsep guyub ini berjalan, maka ini akan menjadi sebuah keuntungan, sebuah percepatan bisnis, sebuah terobosan atau alternatif lah, alternatif usaha di mana kita bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita di awal tadi, apa yang menjadi visi misi kita di awal tadi, apa yang menjadi niat kita di awal tadi, dan yang menjadi semangat kita di awal tadi, gitu kan. Nah, itu alurnya presentasi itu seperti kita bercerita. Ya, jadi kalau kita rangkum tadi, yang pertama itu kita satukan sudut pandang dulu. Satukan sudut pandang, satukan kita cari problem kita bareng-bareng tuh apa sih gitu kan. Dan sesungguhnya kita punya problem yang sama gitu kan, yaitu finansial, ekonomi nggak akan jauh. Kenapa orang-orang sekarang kerja keras ya, kadang-kadang bahkan ada yang melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu kan, menipu dan sebagainya, itu karena ya mereka butuh gitu ya, mereka butuh uang gitu ya. Nah, berarti itu kan menjadi problem utama masyarakat, utama kita semua nih gitu kan. Makanya kita mau berbisnis, berdagang, bekerja gitu. Nah, kemudian kita satukan tujuan, visi misi, niat dan semangat di awal bahwa ya yuk kita punya tujuan yang sama, kita punya visi misi yang sama, punya niat yang sama dan punya semangat yang sama. Nah, setelah itu baru kita lari ke teknis kerja atau upaya apa nih yang bisa kita lakukan kan gitu untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi tujuan visi misi niat dan semangat kita kan gitu. Nah, kemudian kita melakukan komparasi gitu. Kalau selama ini kita melakukan hal yang konvensional, maka kita tawarkan bahwa ini loh ada sistem kerja, ada sistem bisnis yang mungkin bisa menjadi alternatif kita usaha selain dari konvensional yang kita jalankan saat ini kan gitu. Nah, kemudian baru bicara sistem bisnis kita itu dibagi menjadi dua ya, konvensional dan jaringan gitu kan. Kalau konvensional seperti ini, kalau jaringan seperti ini gitu. Kalau misalnya penjualan langsung itu seperti ini. Nah, baru bicara komponen profil, kemudian siapa ownernya, legalitas dan sebagainya lah gitu ya, sistem bisnisnya seperti apa. Karena sistem bisnisnya sederhana ya, kita hanya bicara komisi penjualan langsung, komisi pengembangan dan reward. Itu aja dulu. 3 poin itu aja yang paling penting kita sampaikan. Karena ketika 3 poin itu berjalan, orang paham tentang 3 poin tersebut, maka semuanya akan berjalan biasanya. Gitu ya, poin berjalan, kemudian reward didapatkan, kemudian penghasilan-penghasilan lain seperti royalti dan sebagainya itu akan didapatkan insya Allah. Gitu. Kalau kita sudah paham 3 poin itu, bagaimana cara kerja 3 poin itulah gitu ya. Bagaimana cara kita mendapatkan komisi penjualan langsung, bagaimana cara kita mendapatkan komisi pengembangan, dan bagaimana caranya kita mendapatkan reward.
Nah, nanti yang lainnya akan ikut dapat gitu. Kemudian sisanya ya gitu produk, testimonial produk dan lain sebagainya. Produknya apa aja sih? Ya kita sebutkan. Ini loh produknya bagus-bagus gitu kan. Produknya kita bermanfaat, bukan produk-produk asal-asalan. Bukan produk-produk kamuflase atau produk asal ada gitu ya untuk dijual, bukan ya. Produk kita insya Allah banyak segmen marketnya, bermanfaat, semuanya sudah untuk yang dikonsumsi manusia itu sudah punya sertifikat halalnya insya Allah, jadi aman. Kemudian sudah ber-BPOM untuk kosmetik-kosmetiknya aman insya Allah. Kemudian juga untuk produk-produk yang lain ya seperti pupuknya, eco farming, insya Allah itu udah terbaik lah. Banyak sekali testimonial yang positif ya. Kalau misalnya memang orang tersebut benar-benar menggunakan eco farming dengan baik, dengan benar gitu ya, dengan niatnya ingin mendapatkan solusi gitu kan. Kemudian eco racing juga insya Allah saya juga sudah pakai lebih dari 2 tahun, alhamdulillah nggak ada masalah karena memang niat saya ingin dapatkan kebaikan dari produk tersebut. Jadi tergantung niat ya. Produk itu efeknya kadang-kadang tergantung niat. Kalau niat kita udah buruk biasanya akan dapat keburukan. Tapi kalau niat kita sudah baik, insya Allah akan kita dapatkan kebaikan dari produk tersebut. Dapatkan manfaat dari produk tersebut, insya Allah. Dan itu sudah saya buktikan. Eco Racing saya pakai, alhamdulillah motor saya selama dari baru beli itu saya pakai gitu ya. Eco Racing asalnya pakai Pertamax, jadi pakai premium atau Pertalite sama Eco Racing itu alhamdulillah ya iritnya kerasa sekarang karena sudah lama pakai mungkin ya. Kemudian nggak pernah, kalau istilah Sunda tuh nggak pernah deriwit, nggak pernah ada apa ya dikit-dikit ke bengkel gitu ya. Kecuali kalau komponen-komponen lain yang memang haus gitu ya seperti kampas rem, kemudian roller dan lain sebagainya kalau untuk mobil untuk motor metik kan ya atau ban dan lain sebagainya itu mah harus ya. Tapi kalau untuk mesin alhamdulillah nggak ada apa ya, belum pernah turun mesin gitu, belum pernah harus dibongkar atau apa tuh belum pernah alhamdulillah selama ini gitu ya. Padahal saya jarang servis. Nah, paling seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang presentasi itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa paham ya alurnya seperti apa tadi gitu ya. Jadi itu aja paling sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ya sedikitnya memberikan ide ya. Oh, ternyata begini loh presentasi gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa juga kalau kita presentasi itu kita niatkan untuk membantu ya. Karena tidak sedikit juga kita di sini setiap presentasi itu membahas tentang riba ya. Berarti artinya kita tuh sambil berdakwah ya. Sambil berdakwah, sambil mengingatkan lah minimal ya. Karena kita juga bukan ahli agama, bukan yang orang yang tahu tentang agama, tapi minimal mengingatkan apa yang kita tahu gitu kan. Bahwa riba itu ya sudah jelas dalam Al-Quran itu haram gitu ya, tidak boleh. Dan banyak sekali contoh-contoh orang yang terlibat riba itu ya endingnya tidak enak gitu ya. Contohnya saya sendiri. Jadi saya ceritakan saja hal seperti itu gitu. Ya itulah luar biasanya bisnis ini. Kita tidak hanya presentasi tentang uang, tapi kita sambil mengingatkan, sambil berdakwah yang tujuannya ya niatnya mungkin ibadah lah ya gitu ya. Insya Allah Allah hitung pahala gitu ya. Insya Allah Allah hitung amal gitu. Insya Allah gitu. Makanya kita niatkan untuk bantu teman kita tersebut. Kita pakai pakaian yang terbaik. Kita siapkan semua materi yang mungkin dibutuhkan ya. Jadi jangan hanya omongan tapi kita ada visualnya ya seperti video-video, foto-foto testimonial yang ada di handphone kita. Kemudian jangan lupa bawa flip chart ya untuk menunjukkan bahwa ini loh ada visualnya ya tentang company profil, legalitas dan sebagainya. Kemudian juga produk-produk sampel-sampelnya yang kita punya kita bawa. Nah, kayak gitu. Jadi kita siap nih, kita sudah siap senjatanya, amunisinya gitu ya. Mantap ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba latihan gitu ya, presentasi seperti apa. Berapa kali kita berpresentasi, berapa kali kita membicarakan hal ini. Kalau banyak hal yang sudah ada di luar kepala itu lebih enak gitu. Jadi lebih lebih lancar lagi gitu kita presentasinya. Makanya yang paling baik itu adalah bukan masalah hebatnya kita berpresentasi tapi banyaknya kita berpresentasi. Jadi sekian saja paling itu sharing kita. Kalau ada teman-teman yang ada yang ingin tanyakan silahkan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.